muncul. Oke, sip. Musiknya muncul. Kalau videonya di save nanti di YouTube. Alah. Mana? Negara nih. Ada. Ada. Sudah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa kembali dalam Simandu Edukasi Pajak Rema 2. Kali ini saya Eka Diandoko bersama Mas Muhammad Rahman. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga dalam selalu diberikan kesehatan dimanapun kawan pajak berada ya. Amin. Tidak terasa nih Mas Arfah sudah di penghujung tahun nih, bulan Desember 2024. Jadi kami berdua mengucapkan selamat merayakan Natal bagi kawan pajak semua umat Kristiani yang kemarin tanggal 25 ya. Betul. Ya, hari besar Natal. Semoga kita lebih baik lagi di tahun depan dan juga diberikan kesehatan, keselamatan, sukacita, kebahagiaan di hari Natal ini. Ya. Betul. Lengkap. Dan juga bagi kawan pajak yang masih di kantor, tetap semangat. Dan kawan pajak yang sudah mulai libur, teman-teman kita sudah banyak yang sudah mulai cuti ya, Mas. Liburan akhir tahun. Iya, tahu. Selamat Liburan. dan jaga keselamatan dan juga kesehatan. Amin. Nah, bicara tahun 2025 nih Mas, tahun depan nih. Ya. Ada yang spesial nih, terutama penerapan Cortex ya. Wah. Ya, jadi di tahun 2025 besok Cortex ini sudah resmi akan di launching. Dan baru hari kemarin ya ada pemberitahuan bahwa bisa melakukan apa namanya? Login awal. Iya. Pra-implementasi misalnya. Jadi kan pajak ini tidak usah panik nih untuk tahun depan di 2025 terkait penggunaan Cortex. Sudah dibuka lebih awalnya. Sudah dibuka lebih awal. Jadi buat persiapan bagi yang pengen coba login, pengen coba lihat menunya atau pengen reset password juga mungkin bisa. Iya, betul. Nah, apabila masih tetap bingung juga, kawan pajak bisa tanya ke kami melalui saluran via WA, telepon, email, dan datang langsung ke helpdesk terintegrasi kita. Nah, jadi bagi kawan pajak yang belum pernah ke helpdesk, nanti ada namanya helpdesk terintegrasi. Ya. Jadi semua KPP kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, Badora Migas, Ya, betul. Jadi satu di helpdesk-nya di gedung PMA 3. Seperti itu. Nah, toko KPP-nya ada di gedung PMA 2. Seperti itu. Baik. Nah, dan jangan lupa subscribe, like, dan follow IG kita dan juga YouTube. Oh iya, kebetulan rencananya tadi mau YouTube live juga ya, tapi saya coba connect ke streaming YouTube. Ada gangguan tapi tenang, tanpa pajak semua sudah kita record kok. Siap. Dengan Jadi
Jadi ini siaran tunda aja ya, Mas Eka? Iya. Jadi siaran live ya. Betul, Jadi siaran tunda ya. Iya. Ya. Tadi ada yang nanya tuh juga sekalian Mas, yang videonya mungkin bisa di-save ya pertanyaannya. Nanti mungkin jawabannya lihat di YouTube KPPPMA 2 itu. Seperti itu. Oke. Jadi apa ya? Kami disclaimer dulu nih bahwa apa yang kami akan sampaikan ini sesuai dengan Q&A ya. Betul. Beberapa pertanyaan dari wajib pajak baik WA, email, ataupun telepon, dan juga kami disclaimer juga bahwa apa yang menjadi pertanyaan dan jawaban kami di siaran kali ini itu memang belum betul-betul resmi konteksnya. Masih bisa Ya, diubah. masih bisa berubah, jadi masih dinamis lah. Betul. Ya, seperti itu. Dan memang ini sangat ramai Mas Eka. Sampai hari ini sebelum kita live itu pertanyaan juga itu banyak banget. Ya. Terus juga dari kemarin tuh udah nanya padahal kemarin liburan ya. Betul. Nah, jadi memang ini temanya sangat ditunggu-tunggu sama para kawan pajak semua ya. Betul. Termasuk kemarin juga yang nanya, Pak, alamat untuk Projin Cortex di mana? Betul. Kebetulan waktu pas saya tiket itu belum ada pengumuman resmi ya. Iya. Terkait mencoba untuk alamat Cortex, tapi untuk hari ini mungkin sudah ada. Ya. Betul. Baik. Kita masuk ke sebelum Mas Alfa dulu. Berarti ini formatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan dari para kawan pajak semua ya, Mas Eka ya. Oke. Pertanyaan yang pertama nih, Mas Eka. Ini pertanyaan yang paling banyak dan paling populer lah istilahnya ya, ditanyakan oleh para kawan pajak semua. Apakah Cortex sudah efektif per 1 Januari 2025? Nah, memang ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu juga ya sama para kawan pajak semua. Cuman kita bisa sampaikan ke Mas Eka, ini bukan wewenang dari HKPP nih untuk menjawab, karena wewenangnya itu ada di Pak Dirjen sebagai pemilik Cortex proyek Cortex secara langsung ya. Nah, berarti kalau ada pihak yang berwenang yang menjawab, misalnya Ibu Menteri Keuangan juga bisa, terus Pak Dirjen ataupun dari Direktur PD Humas ya yang mewakili Pak Dirjen. Nah, namun sebenarnya ini sudah banyak dijawab sih Mas Eka sama Pak Dirjen dan beliau-beliau yang berwenang ini, bisa dicari di Google, bisa dicari di media berita, itu sudah banyak jawaban-jawaban dari beliau-beliau ini mengenai kapan secara efektif Cortex ini sudah berlaku ya. Nah, gimana nih dari pihak KPP apa yang bisa kami sampaikan atau yang bisa kami jawab? Nah, yang bisa kami jawab itu kita cuma bisa memberikan tanda-tanda nih Mas Eka. Tanda apa? Ya, jadi pihak KPP cuma bisa memberikan tanda-tanda. Nah, tanda yang paling jelas nih Mas Eka itu kemarin sudah keluar PMK 81 tahun 2024. Nah, PMK ini bisa kita sebut sebagai PMK-nya Cortex nih. Nah, kalau kita baca PMK 81 itu yang berapa halaman itu? 300 halaman ya. Tapi para kawan pajak tetap harus baca semua ya 300 halaman itu. Nah, kalau kita lihat paling bawahnya itu sebelum lampiran itu ada tanggal berlakunya tuh Mas Eka. Tanggal berlaku dari ketentuan PMK 81 tahun 2024. Jadi di situ kan tercantum tanggal berapa Mas Eka? 1 Januari 2025. Wah, siap. Itu sudah tanda-tanda yang sangat jelas bahwa Cortex pastinya akan mengikuti ketentuan dari PMK 81 tahun 2024. Sehingga dapat kita bisa dapat kesimpulan bahwa kita nggak menyampaikan tanggal sebenarnya, Mas. Kita menyampaikan bahwa tahun pajak 2025 sudah pasti akan menggunakan Cortex secara penuh. Ya, mungkin itu untuk pertanyaan pertama, Mas Eka. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini juga banyak juga nih masalah ini. Bagaimana perlakuan perpajakan sebelum dan juga setelah Cortex, terutama di masa pajak Desember 2024 yang dilaporkan di tahun 2025 setelah Cortex yang berlaku. Oke. Pertanyaan ini juga masih terkait dengan pertanyaan yang Mas Arfa yang sebelumnya dan juga para rekan pajak semua yang masih ingin menjawab mengenai hal ini ya. Jadi untuk jawabnya hampir sama dengan jawaban Mas Arfa, yaitu kita merefer ke PMK 81 tahun 2024 karena juga telah diatur pada ketentuan peralihannya. Jadi kami harapkan juga para kawan pajak semua
telah membaca dan juga menelaah satu persatu nih pasal demi pasal nih PMK 81 sebagai dasar hukum terkait konteks ini. Nah, untuk tahun 2024, terutama di masa pajak Desember 2024, yang dilaporkan pada tahun 2025, setelah berlakunya Cortex, masih menggunakan ketentuan dan aplikasi yang berlaku sebelum Cortex. Jadi, sistemnya sistem legasi ya? Betul. Nah, istilahnya Aplikasi sebelum konteks namanya legacy. legacy. Jadi apabila contohnya Bapak Ibu mau melakukan laporan PPN Desember 2024, Betul. maka masih menggunakan e-faktur, tidak menggunakan Cortex. Begitu juga dengan unifikasi. Unifikasi juga masih menggunakan aplikasi yang legacy yang masih lama di Desember 2024. Kemudian juga terkait sertifikat terkode juga masih menggunakan yang lama. Nah, juga perlu diperhatikan untuk para kawan pajak semua, serta badan ini apabila akan expire atau kadaluarsa dalam waktu dekat, silakan untuk diperpanjang karena masih dapat digunakan untuk kepentingan di pelaporan masa pajak Desember 2024. Jadi contohnya mau habis tanggal 30 ini. Betul. Nah, itu harus Desember ya. 30 Desember maka dipanjang. Dan juga apabila faktur pajak untuk di Desember sudah mau habis, itu bisa diminta lagi. Jadi jangan sampai nanti begitu sudah lewat tahunnya, baru akan diproses akan jadi lingkungan. Nah juga terkait pembukaan SPT sebelum berlakunya konteks, apakah dilakukan di aplikasi sebelum konteks atau dilakukan konteks. Nah, jawaban ini juga masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa dengan masih dapat digunakan aplikasi-aplikasi sebelum konteks, maka kemungkinan besar memang masih dilakukan di aplikasi sebelum konteks. Jadi mungkin kayak di 2004 kan sempat ada yang melakukan pembukaan di 2020, 2019, itu kan masih pakai aplikasi existing yang lama. Kayak sebelum unifikasi ada ISPT, import, 23. Jadi prinsip masuknya sama seperti itu. Jadi pada saat konteks berlaku, nah pada saat melakukan pembentukan maka menggunakan aplikasi yang pada saat itu, pada saat tahun itu digunakan. Jadi tidak mengikut ke aplikasi konteks, karena aplikasi konteks mulai berlaku atau mulai sah digunakan itu sesuai PMK 81/2024 tanggal 1 Januari 2025. Seperti itu. Salah apa? Siap. Ada pertanyaan berikutnya ada lagi. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga berarti ini Mas Eka. Nah, pertanyaan ketiga ini juga paling banyak ditanyakan sama kawan pajak semua ini. Apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dilakukan sebelum Cortex digunakan? Nah, berarti karena banyak pertanyaan PPP ini menghubungkan dengan database ini, misalnya database faktur kan harus diapakan ini sebelum kita menggunakan Cortex? Jawabannya itu sangat simpel, Mas Eka dan para pajak semua, karena Cortex ini berbasis web. Berbasis web, hampir sama dengan unifikasi dan DJP online. Jadi kalau terkait data itu dia tidak ada namanya backup, di backup dulu data di DJP faktur, terus nanti dipindahkan, nggak ada, karena dia akan secara langsung otomatis istilahnya dimigrasikan semua, hampir sebagian besar datanya akan pindah ke Cortex. Jadi simpel banget. Kalau misalnya terkait DDP faktur itu tidak ada yang harus dilakukan Mas Eka. Secara umum pakai terkait dengan DDP faktur. Nah, kalau secara khusus tadi terkait DDP faktur. Nah, kalau secara umum ada beberapa memang yang harus dilakukan Mas Eka, dan ini juga sangat simpel karena tadi simpelnya itu muncul karena dia berbasis web ini, si Cortex ini. Nah, apa yang harus dipersiapkan itu? Nah, kita harus kuncinya itu harus melihat DJP online. Kuncinya DJP online, karena si Cortex ini yang juga berbasis web sama dengan DJP online yang berbasis web akan membaca data-data yang ada di DJP online. Nah, data apa saja yang akan dibaca itu, atau data apa yang akan dipindah, dimigrasikan ke Cortex itu yang paling penting ya. Tapi sebelumnya itu kita harus bedakan dulu per jenis pajaknya Mas ya. Ada yang kan kita kenal WPOB, wajib pajak orang pribadi, terus ada juga wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini nanti kita jelaskan termasuk
cabang dari wajib badannya, dan juga selain wajib badan itu kan wajib pajak instansi pemerintah, juga termasuk WP selain orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang harus dicek itu ketika kita login di Digit Online itu pastikan bahwa data namanya, data NIK-nya, kemudian data NIK-ku kalau memang ada cabang dari wajib pajak orang pribadinya itu, kemudian ada juga data keluarga dan data atau bukan data ini status pemadanan NPWP yang telah dilakukan oleh wajib pajak OP itu harus semua sesuai, harus sesuai namanya, NIK-nya, NIK-nya, dan keluarganya juga semua sudah harus sesuai dan valid. Nah, sebenarnya kuncinya itu kalau wajib pajak OP sih Mas telah melakukan pemadanan NPWP. Karena kalau wajib pajak orang pribadi telah melakukan pemadanan NPWP, pasti semuanya yang lain itu juga telah sesuai dan telah valid. Mulai dari nama, NIK, data keluarga itu harusnya setelah dilakukan pemadanan itu sesuai dan valid. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana apabila terdapat data yang tidak sesuai ketika login di Digit Online-nya, ada data yang tidak sesuai, maka sebenarnya sama, karena kita harus melakukan pemadanan NPWP, maka jawabannya silakan lakukan pemadanan NPWP agar nanti data-data semua yang di Digit Online itu valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk wajib pajak badan, nah ini wajib pajak badan juga termasuk yang kita jelaskan adalah cabang dari wajib pajak badannya ini Mas. Termasuk juga wajib pajak instansi pemerintah itu sama bentuknya sebagai WP badan ini. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita login di Digit Online itu, perhatikan bahwa namanya, kemudian NIK-ku ini, berarti ini termasuk WP cabang ya, kalau kita bicara NIK-ku, semua itu harusnya sudah muncul. Jadi misalnya wajib pajak badan itu cabangnya ada 3. Nah, ketika login wajib pajak badan pusatnya ini, 3-tiganya itu harus sudah punya NIK-ku cabangnya itu. Jadi nama perusahaannya, nama WP badannya, NIK-ku, WP badan dan WP cabang, karena WP badan juga ada NIK-nya nih Mas, dia 000, 6 digit di belakang. Kemudian juga akte pendirian dari wajib pajak badan itu harus sudah sesuai, dan yang paling penting adalah, karena ini kita bicara wajib pajak badan ini Mas, yang paling penting itu adalah data nama penanggung jawab di Digit Online. Nah, karena ini sangat krusial dan sangat penting, karena dia nanti di Cortex akan dibaca sebagai PIC utama di aplikasi Cortex. Tadi kan ada pusat cabang. Nah, untuk penanggung jawab ini, penanggung jawab pusat atau cabang-cabang itu? Ternyata cabang-cabangnya juga. Nah, berarti satu nama ini untuk cabang juga? Enggak, jadi bisa saja nanti di Digit Online cabang itu ada nama tersendiri. Nah, misalnya kepala cabangnya, nanti akan di Cortex akan dibaca juga sebagai PIC di bawahnya PIC utama. Iya, PIC cabang lah istilahnya. Dan langsung diberikan mungkin role cabang ya. Jadi nanti silakan dicek setelah mungkin kalau bisa sekarang yang implementasi dicek juga terkait data PIC-nya ya. Kalau nggak kelihatan mungkin nanti setelah berimplementasi secara penuh di tahun depan. Nanti langsung dicek. Nanti kita juga akan jelaskan cara-caranya. Karena ini kita baru jelaskan sebelum kita login ke Cortex. Oke. Nah, mungkin juga pertanyaannya kembali, bagaimana apabila datanya tidak sesuai Mas setelah kita login di Digit Online? Silakan lakukan perubahan data di KPP terdaftarnya masing-masing. Berarti termasuk juga orang pribadi kalau misalnya datanya sama alamatnya pertama sebelum nikah nih. Terus pas nikah udah beda alamat. Pas divalidasi di situ dengan NPWP kalau alamatnya masih lama nih. Berarti lakukan ke perubahan data ke KPP ya? Betul. Perubahan data di KPP terdaftar atau sekalian aja untuk melakukan pemadanan NPWP. Nah, mungkin pertanyaan Mas Eka itu setelah dilakukan pemadanan NPWP, alamatnya masih lama ya? Berarti lakukan perubahan data. Siap. Jadi itu aja. Jadi kayak pernah Mas Arfa melakukan data via email. Jadi contohnya kita mutasi kemana, terus kita nggak perlu ke KPP di mana kita terdaftar orang pribadi. Cukup tanya telepon, nanti masing-masing KPP itu ada alamat email resmi pada ID. Nah, di situ bisa melakukan pengisian formulir dulu, perubahan data, di-scan, kemudian dikirimkan ke email KPP tersebut. Dan itu pun untuk kondisi existing sekarang ya. Nanti setelah Cortex dipakai secara penuh, tentu saja langsung di Cortex. Pakai dia email atau modal elektronik juga nanti di Cortex. Cuma sekarang ini sebelum Cortex.
jauh misalnya Iya. perubahan data di KPP-nya misalnya KPP Ambon di sana, sesuai posisinya sekarang di Jakarta, boleh pakai cara yang email tadi. Nah itu tadi poin yang pertama sih poin identitas tadi istilahnya Mas ya. Kemudian yang poin selanjutnya yang kita harus cek di DJP Online, nah ini untuk semua WP ya, WP-OP, badan, dan WP instansi pemerintah itu harus mengecek email dan nomor telepon yang tercantum di DJP Nah, Online. itu kata kunci. Betul. Email yang masih aktif dan nomor HP yang masih aktif. Betul. Jadi kuncinya itu tukang pajak ya. Betul. Karena segala sesuatu notifikasi atau verifikasi dan mungkin OTP Betul. dikirimkan ke dua apa namanya media atau Iya. media komunikasi itu ya. Dan memang Cortex akan membaca itu nanti ketika misalnya karena ketika pertama kali kita login itu Cortex kan akan menyuruh mengarahkan WP untuk mengganti passwordnya nih Mas, karena passwordnya memang kemarin ada yang bertanya tuh passwordnya boleh nggak sama dengan DJP Online? Jawabannya nggak boleh ya, harus dibedakan sekarang. Jadi diarahkan untuk mengganti password. Nah, di situ nanti akan disuruh pilih mau pakai email atau nomor telepon. Nah, itu email dan nomor telepon adalah yang tercantum di DJP Online. Nah, sekarang pertanyaannya kalau itu pun tidak sesuai, misalnya datanya ini masih kita login di DJP Online, datanya nggak sesuai, maka kalau ini nggak pengumpulan data, langsung diubah di DJP Online, bisa langsung diubah. Oh ya, kalau pra-implementasi ini masih belum bisa ngubah-ubah Belum, password kan? betul. Cuma hanya Password ngeliat- bisa, cuma ketika sudah login di dalam, nggak ada permohonan misalnya perubahan data, nggak ada. nggak berubah password sekarang, kemudian nanti 1 Januari berubah lagi. Nggak akan dipakai yang itu. Nah, itu. Iya. Oh, berarti kalau seandainya pada saat pra-implementasi sekarang sudah melakukan perubahan password atau data, terus diingat, Iya. jangan sampai nanti pada saat 1 Januari pakai Cortex yang benar-benar asli, itu lupa, ya udah. Nah, kalaupun lupa nanti pakai lupa password. Iya. Lupa password ada di Cortex nanti. Siap. Lanjut Mas Eka. Nah, yang tadi saya sampaikan, apa sih nama alamat website situs dari Cortex? Ini juga banyak tanya nih. Paling banyak 2 minggu lalu Iya. sudah banyak banget. Jawabannya adalah pertama kuncinya Cortex itu di halaman resmi ya, di pajak.go.id. Nah, kemudian nanti ada landing page di pajak.go.id itu. Nanti bisa alamatnya langsung adalah https djp online kan itu ya. Bukan. Pajak.go.id Cortex DJP. Cortex DJP. Mohon maaf. Jadi pajak.go.id/Cortex DJP. Tapi nanti kalau seandainya pun kita masuk pajak.go.id ada landing page ini, ada semacam kayak pemberitahuan ini loh, masuk Cortex di sini seperti itu. Betul. Nah, hampir sama dengan kayak DJP yang sekarang sih Mas, yang existing masih sekarang kan. Nah, itu kan kalau kita masuk pajak.go.id terus kita klik paling kanan login tuh, itu kan dia langsung diarahkan ke DJP Online. Iya. Nah, nanti harusnya kalau sudah berlaku ini Cortex itu harus diarahkan ke Cortex-nya. Betul. Jadi istilahnya begitu klik DJP online, begitu login nanti langsung otomatis dia ke Cortex-nya. Ya, di pajak.go.id. Pajak.go.id. Gitu. Jadi di www.pajak.go.id/cortex-djp. Betul. Seperti itu. Bisa langsung dicek di handphone ataupun di PC atau laptop masing-masing. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Pertanyaan kelima. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika sudah membuka situs atau halaman Cortex? Nah, berarti sekarang kondisinya wajib pajak atau pelaku pajak semua sudah dapat linknya nih, sudah dapat linknya, sudah dapat halaman situsnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kita sudah jelaskan kan yang sudah dipersiapkan apa? Berarti ini kita harusnya sudah sesuai dan valid data di DJP Online ya. Nah, kita sekarang mau login nih di Cortex. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan yang pertama, tapi sebelum kita jelaskan kan kita bagi dulu kondisinya nih Mas. Ada beberapa kondisi ketika wajib pajak akan login. Ya, kondisi pertama itu ada WP yang sudah terdaftar di DJP Online-nya sudah terdaftar. NWP-nya sudah terdaftar dan DJP Online-nya sudah aktif atau sering menggunakan DJP Online ini Mas. Nah, ini kondisi pertama. Untuk WP tersebut
yang harus dilakukan itu simple juga sebenarnya. Langsung masukkan NIK atau NPWP, dan ingat para kawan pajak semua, masukkan yang 16 digit. Nah, karena sampai sekarang tadi di WA kita semua ada 15 digit, terus awalnya kita tanya kenapa nih saya gagal login. Nah, ternyata ketika kita cek masih menggunakan 15 digit. Nah, ingat ya para kawan pajak semua, nanti di Cortex sudah tidak menggunakan 15 digit. Jadi semua yang akan digunakan adalah baik NIK-nya atau baik NPWP-nya menggunakan 16 digit. Nah, setelah itu kita masukkan NIK dan NPWP, kemudian masukkan kata sandi. Nah, kata sandi ini kata sandi di online. Kemudian masukkan captcha yang muncul, kemudian klik tombol login. Nah, ketika sudah login itu akan loading untuk Degas Cortex membaca terlebih dahulu DJP online-nya. DJP online dari wajib pajak yang login apakah memang ada atau tidak. Nah, kalau ada, maka akan langsung diarahkan ke halaman ubah kata sandi password ini, Mas. Nah, ini jawabannya ya. Jadi harus dibedakan antara password DJP online dan password Cortex. Karena nanti juga DJP online masih digunakan nih, Mas. Seperti yang dijelaskan Mas Eka sebelumnya ya. Yang 10 Cortex dan 10 Cortex ya. Jadi passwordnya dibedakan. Nah, ketika sudah masuk di halaman kata sandi di Cortex, di situ ada ID pengguna. Nah, ID pengguna ini kita masukkan lagi NIK sama NPWP 16 digitnya. Nah, kemudian di situ di bawahnya ada pilih tujuan atau cara konfirmasi, apakah melalui email atau melalui SMS lah kalau yang nomor HP ya. Nah, berarti ini sudah kita jelaskan yang tercantum di DJP online, jangan bingung ya. Kemudian pun ada kondisi lain kalau untuk yang nomor WA, pastikan bahwa ada pulsanya, Mas. Karena dia akan mengambil pulsa itu dari operator ya, bukan dari DJP. Mengambil pulsanya. Kemudian masukkan kode captcha-nya lagi kembali, kemudian klik kirim. Nah, ketika kita klik kirim ini, yang kita harus cek itu emailnya atau nomor SMS-nya, SMS yang di nomor HP yang tercantum di DJP online itu ada link nggak yang terkirim. Sesuai dengan tadi kita pilih tujuannya pakai email atau pakai SMS. Nah, ketika sudah dapat linknya itu, ini kan kalau banyak penipuan juga nih, Mas, banyak penipuan, kita harus pastikan itu domainnya adalah @pajak.go.id. Ya, itu berarti resmi dari DJP. Itu untuk email. Kalau untuk SMS nanti header-nya atau tujuannya itu nama pengirimnya adalah DJP. Pastikan itu untuk supaya tidak mengulangi sesuatu yang tidak resmi ya, bukan dari DJP terus nanti mengatasnamakan dari DJP, ternyata bukan, karena nggak resmi. Nah, di link itu yang terkirim baik email atau SMS harus diklik tuh, Mas. Klik linknya. Nah, setelah itu nanti ada notifikasi password atau sandi berhasil. Setelah itu masuk lagi ke yang tadi dijelaskan oleh Mas Eka, www.pajak.go.id/cortex-djp, login ke situ. NIK sama password baru yang sudah diganti. Nah, itu untuk kondisi pertama nih, WWP yang sudah ada DJP online dan NPWP-nya sudah ada. Nah, kondisi kedua ada juga WWP yang itu NPWP-nya ada nih, Mas, tapi belum pernah menggunakan DJP online atau DJP online-nya nggak aktif. Bisa aja nih kayak mungkin kalau kita bisa contohnya itu kayak wajib pajak WNA ya. Itu jarang banget menggunakan DJP online biasanya, tapi ada NPWP-nya. Nah, ini bisa menggunakan cara ini untuk wajib pajak dengan kondisi yang seperti yang kita jelaskan tadi ya, sudah ada DPP tapi belum aktif di online-nya. Nah, itu ketika di login Cortex itu ada menu namanya aktivasi akun wajib pajak, Mas. Jadi kita memang bisa login nih karena dia istilahnya kalau belum punya akun di online kan berarti belum ada passwordnya nih. Nah, berarti nggak bisa login dia. Nah, di bawah geser sedikit itu ada namanya akun aktivasi akun WP. Diklik itu dan silakan di-input data-data yang diminta. Misalnya ada nama, ada email, dan nomor HP. Silakan diisi dan nanti klik kirim. Nanti tinggal itu aja proses-proses yang akan terjadi setelah itu ya. Diikuti aja prosesnya. Nanti ya. Apa terkait email tadi? Saya jadi ingat dulu ada WP yang nanya, Pak, begitu dari pajak Go.id dikirim ke kami, itu nggak pernah masuk. Jadi memang ada beberapa perusahaan, terutama yang
pemegang apa namanya ID itu holding itu membatasi Go IT atau apa pemerintahan government. Nah, pastikan pastikan kalau komunikasinya dengan tim IT Bapak Ibu di perusahaan, pajak Go ID itu, email dari pajak Go ID itu dibatasi atau memang diperbolehkan. Tidak diblok. Tidak diblok teksnya. Jadi berapa pernah kami kirimkan dari apa namanya seksi pelayanan mengirimkan surat apa istilahnya undangan dari pajak. Ternyata nggak nyampe. Nah, setelah ditelusuri, ternyata memang diblok itu dia. Jadi Go ID email kita diblok ya. Kita diblok sama masuk. Dan pastikan karena terkait ini konteks kan pakai pajak Go ID ya. Betul. Nah, kalau saya memang emailnya perusahaan bla 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 Japan atau apa, itu pastikan tidak diblok untuk email dari government. Seperti itu. Itu yang perlu perhatikan. Yang kedua, juga kalau saya pribadi lebih prefer email dibanding SMS. Iya. Karena kalau SMS kan kalau handphonenya punya direktur kan, masa kita kejar-kejar. Baiknya sih email, tapi benar-benar email yang masih aktif. Dan pastikan juga person itu enggak mungkin kalau mau resign ya bilang-bilang juga kalau misalnya si personnya itu ya yang lama seperti itu. Itu harus perhatikan ya Pak Bajak semua. Oke. Nah itu tadi kondisi kedua, kemudian ada kondisi ketiga lagi nih Mas yang wajib pajak itu ini berarti susun OP ya. Wajib pajak ini sudah terdaftar, tapi ternyata belum mandanan. Nah ini juga sudah dijelaskan tadi di pertanyaan pertama kalau salah ya. Jadi kalau case-nya kayak begini mau nggak mau nanti harus pemadanan dulu bagi wajib pajak OP-nya ya. Sebelum Vortex dipakai harus pemadanan dulu. Nah, kemudian kondisi terakhir nih, nah ini wajib pajaknya memang belum punya BPN nih Mas, sebelum Vortex, sebelum atau setelah Vortex berlaku. Nanti di Vortex itu sendiri ada scroll lagi ke bawah itu register ya, daftar di sini nih. Nah ini kan nanti kalau sudah berlaku si Vortex dia akan menanyakan IREK yang sekarang. Jadi nanti kalau klik di situ dia diarahkan untuk daftar BPP secara online, silakan nanti di-input data-data dan diikuti prosesnya. Berarti menu-menu tersebut tetap di pajak Go ID/Vortex DJP. Betul. Semua ada di situ. Jadi nggak ada DJP lagi. Tidak ada DJP. Contoh saya baru kerja nih, wah saya pengen ke NPP, berarti saya ke pajak Go ID/Vortex DJP ya. Oke, jadi masuk ke situ dulu, nanti paling bawah, nah bisa daftar di sini. Betul. Tuh, seperti itu. Oke, ini pertanyaan ke-6 nih. Apa yang harus dilakukan setelah login di situs Aman Vortex? Nah itu berarti setelah login ini Mas ya. Kan tadi kita jelaskan sebelum, saat, sekarang Mas Eka menjelaskan setelah masuk. Pertama, pas kita login, kita bilang alhamdulillah ini. bisa masuk berhasil seperti itu. Karena mungkin ada beberapa yang saat login lupa login atau terkendala jaringan error, nggak tahu juga. Nah, pertama pastikan ya pada saat kita login data penanggung jawab atau PSC yang Mas Arfan bilang tadi di depan itu telah sesuai dan dipastikan pula bahwa PC tersebut juga dapat login ke Vortex dan memiliki role impersonating dari WP badan yang dimiliki. Jadi hal ini sudah dijelaskan pada pertanyaan pertama tentang pentingnya mengecek data penanggung jawab PSC di Digital Lens sebagai persiapan sebelum Vortex digunakan. Karena data PSC sangat krusial dan penting di Vortex. Nah, terkait PSC utama, WP badan juga merupakan WP orang pribadi yang memiliki hak akses super user. Jadi PSC super user ini dapat melakukan hak dan kewajiban pajakan WP badan secara penuh. Nah, seperti pelaporan, kemudian pembayaran, permohonan juga. Nah, selain itu terdapat juga PSC TKU, tempat kegiatan usaha ya. Yang akan diambil dari data tanggung jawab DJP online cabang yang saat ini harus pastikan juga datanya sesuai. Nah, pastikan juga contohnya kepala cabangnya masih sesuai dengan DJP online. Siapa tahu kan nanti pada 1 Januari 2025 sudah ada pergantian, maka segera lakukan perubahan data tersebut.
Kemudian pastikan juga data tempat kegiatan usaha atau TKU subunit bagi WP instansi pemerintah telah sesuai. Betul. Untuk WP badan, data tempat kegiatan usaha sebelum konteks dikenal sebagai cabang perusahaan dan di DJP online telah disajikan dalam bentuk nomor identitas yang disebut dengan NIKU. Betul. Sedangkan untuk WP instansi pemerintah dikenal sebagai subunit. Jadi untuk perusahaan dikenal dengan NIKU, nah untuk WP IP atau instansi pemerintah dikenal sebagai subunit. Nah, jadi kawan pajak silakan setelah login di Kotek pastikan bahwa data TKU atau subunitnya telah sesuai. Sebagai contoh nih, jika sebelumnya WP memiliki 3 cabang atau subunit atau NIKU di DJP, maka seharusnya di konteks pada satu jadi ada 3 data terkait TKU NIKU tersebut. Betul. Nah, apabila memang terdapat 2, nah yang satu tidak ada, ini harus segera dicari solusinya. Betul. Ya, bisa tanya ke KPP atau bisa tanya ke Krim Pajak. Betul. Ya. Oke. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, tiga ya. 3. Pastikan data unit keluarga atau FTU Family Tax Unit telah sesuai. Nah, untuk WPOP ini juga harus memastikan bahwa data keluarga atau Family Tax Unit telah sesuai untuk kepentingan PTKP Betul. dan penggabungan penghasilan serta hak dan kewajiban perpajakan para keluarga dan anggota keluarga, termasuk bagi WP yang sudah selesai menikah, nikah kan, Ya. yang ingin digabung dengan suami, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan harus dipastikan data WP istri sudah terdaftar pada data unit keluarga pada akun Kotek suaminya. Oh, jangan Kotek ini bisa mengecek, contohnya saya punya 2 kakak, bahaya juga ini. Ya, bisa. Ya kan? Iya. Ya. Jadi 2 kakak 2 istri jangan. Bisa jadi. Nah, makanya pastikan FTU ini hanya single identity ya, jadi jangan sampai ke mana-mana ini karena nanti akan jadi bias juga ini. Betul. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, sekarang yang keempat, pastikan data penting lainnya pada halaman informasi telah sesuai seperti kayak KRU dan lain. Betul. Apabila tidak sesuai, silakan update atau dicek lagi dan nggak sesuai diupdate lagi. Betul. Nah, kemudian yang kelima terkait nomor rekening. Nah, untuk badannya pada halaman informasi umum untuk kepentingan proses pengumpulan pembayaran pajak. Nah, penting ya, Mas, ya. penting. Nomor rekening. Jadi nomor rekening, kemudian nama banknya itu sudah sesuai ya, karena ada beberapa juga mungkin banknya manajer atau banknya ganti nama jadi bank apa, itu juga harus diperhatikan. Betul. Kemudian juga cek lagi, pastikan data hak dan kewajiban perpajakan telah muncul pada menu buku besar. Mumpung sudah dibukanya pre-implementasi Kotex, maka bisa cek juga nih kawan pajak nih di buku besarnya. Betul. Ada apa aja sih? Mungkin ada dapatnya apa, kreditnya apa, kemudian ada kelebihan apa, itu cek juga. Jadi sekalian, mumpung akhir tahun ini juga bisa saling cross check nih. Apa di DJP ada data dari DJP yang belum direkod di perusahaan atau sebaliknya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pastikan PIC selain dapat melakukan impersonating juga telah memiliki SERTEL, sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, dengan KO DJP ya, dan mengatur akses sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan pembuatan faktur pajak, bukti potong, bukti pengungut SPT, dan pelaksanaan hak dan kewajiban perdagangan penting pada konteks. Ini seperti pengaturan kuasa ya, Mas Apai? Beda. Jadi ini keterangan aja. Jadi misalnya mau dibagi-bagi lagi, yang bikin SPTPN siapa, yang bikin unifikasi siapa, nanti itu maksudnya. Oh iya, seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan
sebelum Cortex persiapannya apa, saat Cortex bagaimana login-nya, terus baru banget Mas Eka setelah login menjelaskan apa yang harus dicek atau langsung misalnya dilakukan update data misalnya. Nah, tapi mungkin kita juga disclaimer juga nih Mas, karena yang tahap implementasi ini dia fiturnya masih sangat terbatas. Jadi mungkin bisa saja yang dijelaskan sama Mas Eka belum bisa dilakukan. Nah, nanti bisa dilakukan kalau sudah implementasi secara penuh. Jadi nanti harus diingat-ingat ya yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Eka itu dilakukan lagi ketika nanti Cortex-nya sudah bisa diimplementasikan secara penuh. Karena bisa jadi nanti yang ketika login tadi Cortex DJP itu belum ada ternyata masuk fitur-fiturnya nih. Nanti aja nanti kalau sudah diimplementasikan secara penuh. Nah, ini juga pertanyaannya terkait dengan implementasi secara penuh nih Mas. Nanti misalnya kan, bagaimana nanti kalau Cortex kita mau menerbitkan faktur pajak, kita mau menerbitkan bukti potong, menggunakan sertifikat elektronik wajib pajak orang pribadi nih, atau sertifikat elektronik PIC utamanya misalnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin karena bingung ya, jadi banyak ditanyakan. Nah, di sini kita akan jelaskan nih Mas Eka. Jadi sebelum kita jelaskan, mungkin kita kembali dulu lagi ke PMK 81 ini Mas sebagai dasar ketentuan dari Cortex. Nah, di PMK 81 ini terkait sertifikat elektronik sudah dijelaskan dan sudah diatur bahwa ada dua jenis dari sertifikat elektronik. Yang pertama sertifikat elektronik, sertifikat digital juga bisa disebut nanti, atau tanda tangan elektronik atau TTE. Nah, ada dua, yaitu TTE tidak, kita ambil TTE aja yang paling singkat nih. TTE tidak tersertifikasi dan TTE tersertifikasi. Nah, TTE tidak tersertifikasi itu menggunakan kode otorisasi dari DJP. Kode otorisasi dari DJP, sedangkan TTE tersertifikasi itu menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, bisa kita sebut dengan PSRE. Nah, PSRE ini harus ditetapkan atau nanti ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi nggak boleh sembarangan juga ya Mas nanti PSRE-nya. Nah, untuk TTE tersertifikasi terbagi lagi jadi dua nih Mas. Ada namanya PSRE, tadi kita sudah singkat aja langsung PSRE penyelenggara sertifikat elektronik. Itu ada dua, ada yang instansi dan ada yang non instansi. Nah, kalau instansi kan berarti khusus untuk pemerintahan nih Mas. Seperti kita DJP itu sudah punya yang diterbitkan oleh BSSN atau BSRE ya, Balai Sertifikat Elektronik atau Silver. Biasanya ini kalau tanpa kena 5 permintaan nomor ada QR code itu, nah itu bisa ditempel itu dari BSSN. Itu namanya sertifikat elektronik instansi. Nah, kemudian yang satunya lagi sertifikat elektronik non instansi, dan terus ini berarti biasanya kita dengan pihak swasta ya, pihak swasta. Misalnya kalau kita bisa sebutkan ini kan Mas promosi ya Mas, kita sebutkan aja sebagai contohnya Polri itu ada dan sudah ditunjuk memang sama Menteri Keuangan, juga ada Previ ya, nah Previ dan lain-lain lah, tapi harus ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kalau saya pribadi pernah coba Polri Mas. Polri ya, karena berhubung ada apa namanya itu perjanjian kontrak ya. Nah itu daripada saya tangan digital yang berat dengan saya daftar Polri itu juga mudah kok. Tapi berbayar. Nah kalau yang di non-instansi pemerintah ini berbayar. Betul. Karena per tanda tangan itu berapa rupiah gitu. Siap. Nah, jadi tapi cara registrasinya gampang. Siap. Nah itulah bedanya nanti di Cortex. Nah salah satu yang kita berikan juga fasilitas di Cortex ini terkait sertifikatnya Mas. TTE tidak tersertifikasi kan itu udah tersertifikasi dari DJP. Nah, itu kita berikan secara free, tanpa biaya dan gratis. Dan kalau ditanyakan kapan didapatkan, ketika pertama kali dilakukan aktivasi, nanti akan terkirim lewat email atau email sih kalau salah, nanti dikirimkan lewat email ketika sudah dilakukan aktivasi. Nanti silakan dicek. Namun saya belum dapat informasinya apakah ketika implementasi ini langsung didapatkan atau nanti ketika sudah diimplementasikan secara penuh. Tapi nanti tunggu aja, harusnya nanti kode dari registrasi langsung diberikan dari DJP dan itu free tanpa biaya. Nah, bagaimana kalau misalnya wajib pajak sudah punya yang tersertifikasi dari pihak ketiga, dan nanti di Cortex ada menunya untuk menghubungkan, ataupun nanti kalau mau minta bisa juga dari Cortex Mas. Nah, nanti diarahkan ke situs atau
apa namanya, aplikasi dari pihak ketiga tersebut. Lanjut, Mas Eka. Oke, pertanyaan ke tadi 7 ya, sekarang 8 kalau nggak salah. Bagaimana cara penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian data pada konteks atau terdapat kendala konteks yang didapat oleh wajib pajak? Nah, terkait adanya ketidaksesuaian data telah kami jelaskan sebelumnya bahwa setelah login pada konteks dilakukan pengecekan kesesuaian data. Nah, apabila tidak sesuai di konteks, secara langsung dapat disesuaikan datanya oleh para rekan pajak semua secara mandiri atas informasi tertentu pada akun profil BP Konteks. Tapi memang secara teknis belum bisa kami jelaskan caranya. Ya. Jadi, caranya adalah dengan memilih tombol edit pada menu informasi umum atau mungkin di general information pada menu profil BP. Nah, apabila data yang tidak sesuai ini dapat disesuaikan secara mandiri oleh WP, juga secara otomatis akan diberikan notifikasi tidak bisa dilakukan update data mandiri dan diarahkan melalui permohonan perubahan data yang juga tersedia pada menu konteks. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh pihak KPP apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, contohnya kita melakukan update alamat nih, ternyata tidak bisa nih dilakukan update nih, nah, maka otomatis kita harus dapat melakukan perubahan ke KPP Di mana sudah terjadi. Iya, seperti itu. Nah, apabila memang masih terdapat kendala, bisa juga telepon ke rekening pajak atau datang langsung ke KPP. Rekening pajak di 1.500-200. Dan ini juga sekarang rekening pajak juga fast response juga Mas ya. Terkait perubahan data. Tapi yang perubahan data mungkin ada beberapa dokumen yang harus rekening pajak harus siapkan nanti akan ditanyakan di forum ya. Dan nanti akan ditanyakan secara pertanyaan WP, misalnya siapa namanya, NPWP-nya apa, untuk dilakukan validasi ya. Lanjut, pertanyaan ke-9. Nah, ini pertanyaan ini juga paling banyak nih Mas, selain pertanyaan tentang konteks itu sendiri ya. Ini yang sulit. Itu pertanyaan mengenai format template XML. Mungkin pertanyaan paling banyak itu di mana kami bisa mendapatkan format template XML-nya. Nah, untuk XML ini sendiri mungkin kita jelaskan dulu Mas Eka kenapa DJP memilih XML ya. Jadi diganti dari sebelumnya ada PDF, kemudian ada juga yang pakai CSV, kenapa pindah ke XML. Nah, XML ini sendiri itu secara fitur keunggulan itu dia lebih bagus dalam menghandling data nih, istilahnya menghandling data itu data yang banyak dalam ribuan data kah atau lebih dari ribuan data mah dia lebih baik dalam handling data dibandingkan dengan CSV. Kemudian yang kedua dia juga bisa dikatakan lebih universal ya, universal karena XML kan ini hampir mirip lah dengan HTML, di mana HTML itu hampir pasti banyak digunakan ya. Selain HTML juga XML ini universal banyak digunakan oleh dan banyak apa namanya itu bisa langsung diadaptasi ya, bisa langsung diadaptasi ya, applicable ke aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya. Harusnya mungkin lebih mudah. Nah, di WP itu sendiri kan kalau terkait dengan fitur upload ini Mas terdiri dari dua kondisi. Ada wajib pajak yang sudah memiliki aplikasi tersendiri, aplikasi custom atau juga aplikasi yang berbayar dari pihak ketiga, misalnya SAP ya atau ERP, dan juga aplikasi yang tidak menggunakan aplikasi ini, memang menggunakan CSV aja. Nah, semuanya itu sudah kita fasilitasi secara langsung. Yang pertama, untuk kondisi wajib pajak pertama itu kita sudah disediakan langsung template XML-nya. Nah, template XML-nya itu jadi bisa langsung dipakai untuk merubah template-template dari aplikasi pihak ketiga itu. Nah, pertanyaannya di mana sih? Kalau kita mau cari itu sudah disediakan oleh DJP di www.pajak.go.id. Ini agak panjang ya. Nah, kalau mau lebih simple silakan nanti di Google klik klik XML Cortex, spasi Cortex. Itu nanti langsung dapat di halaman pertama harusnya pajak.go.id yang mengarah kepada file-file template XML. Nah,
Kemudian untuk kondisi wajib pajak kedua ini Mas, kita juga sudah memfasilitasi yang sering menggunakan Excel, CSV dan lain-lain. Kita sediakan konverternya dari Excel ke XML. Jadi lengkap semua WP kita sudah fasilitasi. Jadi misalnya paket lengkap ini Mas. Betul. Dari download XML-nya ataupun kalau biasanya menjadi Excel, kemudian ada konversinya juga. Konversinya ke XML. Nah, di akhir-akhir kemarin ini juga banyak nanya sih Mas, katanya dia sudah bikin nih XML-nya terus mau nyobain gimana. Nah, kalau mau nyobain bisa sih silakan dihubungi KPP terdaftarnya untuk dilakukan pengetesan. Tapi mungkin ini karena banyak request juga mungkin agak lama ya, sedangkan kita sudah tinggal beberapa hari ini menuju ke tahun depan. Mungkin juga bisa nanti langsung dicoba ketika sudah berimplementasi secara penuh di konteksnya. Di implementasi belum bisa ya? Implementasi belum dibuka, sehingga saya belum dibuka karena memang sangat terbatas yang sekarang. Intinya memang implementasi itu untuk pertama mengganti password aja, terus kemudian ya melihat menunya. Mungkin normalnya kita udah nggak sabaran. Betul. Coba di-upload XML-nya, kita bisa. Belum bisa. Oke. Jadi terakhir 8 pertanyaan ya yang kita 9 pertanyaan ya. Oke. Ini sudah di penghujung acara. Kita cek dulu apakah ada pertanyaan. Oke, kita cek. Nah, ini pertanyaan pertama tadi kita udah jawab nih Mas Eka. Tolong videonya di-save Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa IG ini bisa ditonton kembali. Kemudian di YouTube-nya yang tidak live. siap. Saran tunda bisa ditonton di kalau dicari itu KPP PEMA 2 ya. KPP spasi PEMA spasi 2. Sambung juga bisa. KPP tanpa spasi PEMA 2. Silakan dicari, nanti kita akan upload di situ ya. Video ini. Kemudian juga dia nanya nih, Pak, kantor pajak buka tanggal berapa aja? Oh benar. Nah kemarin itu kita libur ya Bapak Ibu, jadi kemarin banyak WA tuh kita nggak jawab karena memang masih libur. Nah sekarang langsung banyak langsung 100 pertanyaan yang betul terkait konteks ini Mas. Jadi yang belum dijawab nanti harap bersabar karena yang menjawab lagi gila nih. Jadi kami buka 27, kemudian 30, 31 buka, kemudian tanggal 2 sudah aktif kembali. Siap. Itu. Nah ini ada bulan Maret memang cuci dulu. Cuci bersama. Ini ada pertanyaan nih Mas. Izin bertanya, apakah Cortex hanya bisa diakses di dalam negeri atau bisa juga dari luar negeri, misalnya dari Singapura, Zimbabwe atau negeri Anglo-Saxon? Wah ini Bapak yang nanya kayaknya lagi keliling dunia nih, lagi liburan keliling dunia nih. Bapak Himando ini. Harusnya sih bisa Pak, karena itu kan web based ya. Nah, tergantung nanti masing-masing negara itu ada prioritas BNIS, ada prioritas BNIS di negara Asia atau di Eropa. Jadi ada beberapa prioritas BNIS, tapi semua bisa dibuka kok, karena web based. Betul. Itulah keunggulan dari web based ya. 24 jam tanpa mengenal hari libur, tanpa mengenal Sabtu Minggu, semua bisa diakses. Dan tempat di mana saja. Betul, di mana saja. Lanjut. Dari Ibu Royana Amin, untuk login ID pengguna apakah sama dengan DJP? Saya coba login memakai ID dan password DJP tetapi gagal. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya Mas Eka, kita udah jelaskan tadi. Memang kebanyakan yang kami lihat di pertanyaan-pertanyaan yang masuk sampai pagi hari ini, kebanyakan gagal itu masih pakai 15 digit. Jadi MBWP-nya itu silakan nanti dicoba yang menggunakan 16 digit. Nah, kemudian ketika login tadi kan kita masukkan dulu password DJP online nih. Password DJP online baru kita klik login. Nah, setelah itu baru kita akan diarahkan ke halaman kata sandi atau password Cortex. Nah, di situ ID penggunanya tetap dimasukin yang 16 digit. Nah, kemudian nanti sudah kita jelaskan tadi step-stepnya. Mungkin karena biasa DJP online bisa di 15. Betul. Kemudian auto isi, auto isi DP, kemudian berisi password. Nah, pada saat login ke Cortex pastikan 16 digit. Kalau pajak semua. Kalau ini langsung bisa hubungi KPP Pemda atau di mana tempat Bapak Ibu terdaftar. Betul. Nah ini Bu Ayu Tria Anggreni, ini bukan pertanyaan sih, cuma memberikan masukan ke Mas. Maaf suaranya matul. Oh mantul ya.
Tadi juga kita setting sedikit ya. Mudah-mudahan sekarang udah mantul ya. Kalau mantul, tapi mantul juga nggak apa-apa. Mantap betul. Pertanyaan selanjutnya dari akun Chamomile. Pak, SPT Badan 2024 udah pakai Cortex. Nah, gimana nih Mas Eka? Bagaimana? SPT Badan 2024 udah pakai Cortex. Oh, Seperti saya sampaikan Mas Eka juga. pokoknya timeline itu mulai 1 Januari 2025 pakai Cortex. Sebelum itu pakai sistem yang lama. Berarti pada saat pelaporan badan 2024 tentang badan 2024 masih pakai IPOM PPDN. Betul. Iya, jadi pokoknya cut off-nya itu 1 Januari 2025 untuk teks. Siap. Untuk sebelumnya pakai aplikasi existing pada periodenya. Atau disebut juga aplikasi legacy. Legacy. Ada IPOM PDF, ada e-filing, ada unifikasi, ada iBookport, untuk tonton lama lagi, seperti itu. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih kayaknya Mas, dan juga waktu juga sudah menunjukkan waktu jam 11 ya, udah mau Jumatan juga. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana dari akun Yuni Fajar Astuti, bagaimana kalau PPH 21 di Karawang, beda dengan PPN di KPP PMA 2, mekanismenya bagaimana? Nah, ini tadi sudah dijelaskan sih Mas Eka ya sama saya juga, bahwa nanti secara otomatis data cabang-cabang itu akan beralih ke pusat, dan nanti si cabang sendiri nanti akan diberikan NIKU, tapi nanti datanya semua akan pindah ke pusat. Jadi nanti ya persis seperti PPN juga yang namanya pemusatan. Cuma nanti secara role atau pembagian peran nih, si jadi penanggung jawab di DJP Online Cabang itu tetap akan diberikan role untuk pembuatan bukti potong yang memang atau transaksi-transaksi yang terjadi di cabang. Jadi sudah diberikan role, jadi kan mungkin kantor pusat juga agak susah kalau dia yang buat semua nih, padahal transaksi yang terjadi di cabang. Nah, nanti di DJP Online, di Cortex sudah langsung, kalau mumpun tidak otomatis diberikan, nanti dari pusat harus memberikan role-nya kepada NIKU atau kepada kita sebut cabangnya, di mana si dari pusat ini harus memberikan role semua, misalnya dibuatkan role bukti potongnya, membuat bukti potong, unifikasi atau 21 atau PPN misalnya. Tapi nanti tetap penandatangan elektroniknya dari pusat. Jadi role-nya mungkin bisa diberikan role, kalau di Cortex itu ada istilah role drafter, membuat SPT, bukti potong, faktur pajak dan lain-lain, tapi tetap nanti untuk penandatangan elektroniknya dilakukan oleh wajib pajak pusatnya, PIC utama dari Cortex. Mungkin gambarannya seperti itu ya, untuk semua yang kewajiban perpajakannya sekarang ada di cabang, nanti akan pindah ke pusat, dan di cabang tetap akan diberikan namanya NIKU, dan juga harusnya diberikan role untuk memudahkan. Jadi memang ini role harusnya nanti sesuai kebutuhan wajib pajak ya, itu kita sudah tidak atur lah istilahnya, nanti sesuai kebutuhan WPT. Tapi kalau memang memudahkan, harusnya dikasih role untuk cabangnya. Mungkin itu Mas sebagai penutup. Waktu juga sudah menunjukkan jam 11, silakan sebagai penutup. Oke, tidak terasa kita 1 jam ya. Iya, sebenarnya memang Persiapan proses karena memang banyak pertanyaan banyak. Sampai dengan pagi ini pun masih ramai ya. di 100 pertanyaan betul. Berapa jam? 50 Terjawab hampir sebagian, dan masih ada yang belum dijawab, berarti harap bersabar. Oke, terakhir ada closing statement dari saya. Jadi kan pajak peluncuran Cortex atau Core Tax Administration System ini merupakan langkah besar dalam reformasi perpajakan Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Kemudian dengan dukungan teknologi canggih dan basis data yang sudah terintegrasi, Cortex diharapkan mampu mendorong kepatuhan, sukarela, serta memperbaiki kualitas dari layanan JP. Nah, bagi para wajib pajak, Cortex menawarkan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan akses informasi yang lebih transparan. Sementara itu bagi DJP,
sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik, akurat, dan adil, sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, itulah pembahasan mengenai Shepherd Tax. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan perpajakan kawan pajak semua. Dan yang paling penting, siap untuk menghadapi Cortex di 2025. Terima kasih kepada kawan pajak KPP Pemalang 2 yang sudah mengikuti program kita kali ini. Kami cukupkan. Sekian program Simadu Edukasi Pajak PMA 2 kali ini. Sampai jumpa di periode berikutnya. Tahun depan berarti ya, Mas. Iya, tahun depan. Tetap di Simadu Edukasi Pajak PMA 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Kita nggak screenshot, Bu.